Era local pride Indonesia bakal berakhir kalau local pride Cina menguasai pasar Indonesia. Kalau kalian iseng cek marketplace atau mulai main trades, kalian pasti udah tahu lah kalau brand Cina ini udah masuk ke pasar Indonesia. Kalian bisa cek sendiri, beberapa brand kayak Anta, terus 361 Degree, itu udah mulai punya official store di marketplace Indonesia. Yang artinya mereka udah siap mengambil pasar brand lain, entah itu pasar internasional ataupun pasar dari brand Indonesia sendiri. Tapi apakah pertanda baik ataukah buruk melihat brand Indonesia ini yang sekarang lagi dalam proses development? Rasanya kalau harus nambah saingan lagi kayaknya bakalan sulit untuk terus berkembang ke depannya. Kayaknya. Apalagi setelah tahu gitu kalau Anta dan Li-Ning itu masuk ke dalam 10 besar brand dengan kapitalisasi pasar terbesar di dunia. Menarik nih kalau kita bahas bagian Cindonya, bagian brand Cinanya maksud gue. Oke, bareng sama gue Oki, welcome back to Detective Show. Chinese participation in sports events has grown a lot over the past few years. You can see more and more gym and fitness centers around the city, and even free workout. Kebangkitan industri manufaktur Cina ini udah gak bisa kita remehin lagi. Apalagi industri sepatunya ini yang mampu memenuhi 60% kebutuhan pasar dunia. Terus brand sepatu Cina juga sekarang udah mulai gak main-main dan kelasnya ini udah internasional bro. Kita sebut aja ada Peak, Anta, Li-Ning, 361, X-Step, dan lain-lain. Semua itu nggak lepas dari kemajuan mereka sebagai negara manufaktur yang awalnya cuman apa? Betul, cuman meniru bro. Buah dari kesabaran mereka adalah kecintaan dan kepercayaan masyarakat kepada brand lokal mereka sendiri. Gocao itu jadi semangat masyarakat Cina untuk mendukung produk dalam negeri mereka sendiri. Ditambah peran pemerintah yang proaktif dalam melindungi pasar dalam negeri mereka dari gugatan perusahaan-perusahaan multinasional. Jadi brand apapun yang ngajuin tuntutan mereka ke brand lokal Cina, entah itu tentang hak cipta atau kekayaan intelektual, ini nggak akan pernah menang bro. Toh brand mereka juga diproduksinya di Cina gitu loh. Jadi power pemerintah ini bener-bener dipakai untuk melindungi perusahaan nasional mereka. Beda sama di Konoha gitu. Power pemerintahnya nggak jelas, terus industrialisasinya juga ada nggak ada gitu. Soalnya yang ada itu cuman kelakuannya aja yang ada gitu. Ada aja kelakuannya. Tapi yang sekarang harus kalian tahu adalah Cina sekarang ini udah dalam kondisi stuck. Karena pasar dalam negerinya ini udah sampai di titik stagnan selama 4 tahun terakhir. Begitu juga dengan industri-industri sepatunya. Makanya selain masuknya produk sampah dumping dari Cina, brand-brand besarnya pun ikut melakukan ekspansi supaya market mereka ini bisa lebih luas lagi. Apalagi Asia Tenggara ini jadi salah satu pasar potensial buat semua brand bisa bersaing, termasuk Indonesia. Ikutan nggak sih Indonesia? Terus nih, lewat pengalaman gue kemarin waktu datang ke acara Indonesian Leather Footwear atau biasa disebut ILF dan apa itu garment apa gitu gue lupa. Tanpa bermaksud rasis atau apapun, gue melihat kalau banyak banget di acara Indonesia Leather Footwear. Tapi didominasi oleh orang-orang Cina dan perusahaan-perusahaan Cina di tempat itu gitu. Padahal namanya Indonesia Leather Footwear. Gak maksud rasis ya, sorry. Dan itu memperkuat kesimpulan gua betapa mulai lesunya industri sepatu di Cina dan harus ekspansi ke negara lain buat bisa terus beroperasi. Ngelihat kondisi market sepatu Indonesia yang masih prematur dan dalam proses berkembang, jujur, gua khawatir sih. Menurut analisa gua, masuknya brand sepatu Cina ke Indonesia ini bisa jadi pedang bermata dua, bro. Sebelum kita ngomongin soal harga ya, menurut gua ini tuh jadi sinyal sih kalau brand Indonesia ini harus mulai merubah fokusnya gitu, nggak jualan sepatu lagi, tapi jualan value, budaya, dan komunitas yang bisa fit in ke masyarakat kita gitu. Karena itu gitu yang brand Cina lakukan kepada masyarakat di negaranya sendiri. Dan gak butuh waktu lama buat masyarakatnya percaya ke produk mereka sendiri. Terus ya akhirnya di Indonesia ini punya cukup banyak pilihan brand yang makin sesuai dengan kemampuan masyarakat-masyarakatnya gitu.
Soalnya harga yang brand Cina kasih itu ada di level tengah antara brand internasional dan brand Indonesia. Nah, Cina tuh ada di sini nih. Gokil kan? Agaknya ini bakalan buka sedikit lapangan pekerjaan baru lah. Kalau brand-brand Cina ini buka store atau adain prinsipal mereka di Indonesia. Karena kalau mau buka produksi atau pabrik di Indonesia kayaknya ngapain juga gitu. Harapannya sih kehadiran brand sepatu Cina ini bisa jadi dorongan juga buat brand Indonesia ini untuk berkarya lebih mantap lagi gitu. Jangan dijadiin masalah tapi jadiin pacuan untuk terus berkembang. Dan terakhir yang bisa gue pikirin sih ya cuman pajak dan tarif impor produk sepatu Cina yang masuk ke Indonesia. Terus negatifnya, brand Indonesia sama brand Cina ini pasti bakalan perang harga bro. Kita lihat dari budget marketingnya aja dulu deh. Pasti brand Cina ini punya budget marketing yang jauh lebih besar dibandingkan brand Indonesia. Jadi kemungkinan besar brand Cina ini bakalan dapat potongan kue yang cukup besar juga di market Indonesia. Karena ya kita harus realistis juga gitu. Secara kualitas dan performa brand Cina ini udah di atas brand Indonesia. Toh brand Indonesia pun sampai hari ini masih butuh Cina untuk develop produk mereka. Terus nih yang paling bener-bener gue khawatir adalah masyarakat yang punya keyakinan kalau brand luar negeri ini lebih baik dibandingkan brand dalam negerinya. Karena ini udah kejadian di masyarakat runners yang mulai menggoreng brand-brand Cina di Indonesia. Tapi ya semoga itu cuman overthinking gue aja gitu. Bener gak sih? Jadi hal baiknya mari kita ambil dan buruknya semoga cuman jadi bahan overthinking kita aja dalam melihat fenomena-fenomena ini. Karena semuanya ini masih awal dan harusnya jadi awareness kita bersama untuk terus mendukung brand Indonesia biar terus lebih mantap lagi ke depan. Memang gak masalah mau beli produk apapun itu, ya itu urusan lu masing-masing gitu. Makanya di sini gue cuman pengen mengingatkan untuk sebisa mungkin gitu tetap memajukan lokalnya dulu. Karena gue yakin ntar kebanggaan itu bakalan lahir dengan sendirinya kok. Dan harapannya sih kedepannya brand Indonesia ini bukan cuman manfaatin lokal pride-an doang, tapi cuman bisa bikin sepatu foxing gitu. Ya sebenarnya harusnya bisa upgrade, bisa terus berkembang gitu. Oke jadi gitu aja, gue Oki pamit undur diri, semoga bermanfaat dan adios. Daripada pusing gitu mikirin dumping Cina, mending gue cari Cina aja. Kelak gua aja bang.